Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang tidak sombong, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat uh, belajar ya di sini. Kita sama-sama belajar, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang baru bergabung dan menjadi subscriber ya. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar, dan kita semua adalah pelajar di muka bumi ini ya. Nah, sekarang ini kan ada request dari salah satu sahabat subscriber di sini. Requestnya yaitu tentang wiridan penyejuk hati, katanya biar nggak panas hatinya, atau mungkin lagi galau, gundah gulana, artinya sedang diliputi permasalahan ya, entah itu permasalahan internal ataupun permasalahan eksternal gitu kan ya, itu dikondisikan saja ya. Nah, sebelumnya saya mengingatkan, saya di sini membuat konten YouTube ini dibuat untuk umum dan tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyinggung siapapun. Karena di sini tujuannya adalah untuk kita sama-sama berbenah jiwa ya, dan sama-sama untuk mengambil ilmu manfaat, dan ilmu manfaat ini tentunya bermanfaat untuk pengetahuan kita dan juga untuk amalan perbuatan sehari-hari. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membuang penyakit-penyakit batin, menyembuhkannya, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah batin. Dan salah satunya melaksanakan ibadah batin itu kita menenangkan jiwa dengan banyak wirid ya, atau banyak zikir gitu. Nah, secara umum semua wiridan atau semua zikiran, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran ataupun Asmaul Husna, semuanya itu untuk menenangkan jiwa, untuk menyejukkan hati, untuk menenteramkan batin. Namun memang tidak bisa dipungkiri, beda permasalahan hidup, beda tingkat kegalauan ya, beda kesedihan, beda kebahagiaan, beda pula wiridan atau zikirnya yang cocok gitu kan. Jadi seperti obat, wiridan pun cocok-cocokan untuk batin kita. Ada yang cocok la ilaha illallah, ada yang cocok istighfar, ada yang cocok banyak membaca sholawat nabi, ada yang cocok zikir kolbi, ada yang cocok membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya, ada juga yang cocok membaca asmaul husna tertentu sesuai dengan kebutuhan hajat kita apa gitu ya. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang awalnya tentang permasalahan hidup dulu ya. Kita memang tidak bisa dipungkiri ya, permasalahan hidup itu selama napas kita masih berhembus akan selalu ada, karena hidup itu adalah ujian atau cobaan. Kita akan diuji dengan kebaikan ataupun keburukan sebagai ujian kita ya. Dan permasalahan di sini, sesungguhnya apa sih permasalahan itu gitu kan. Jadi masalah itu artinya itu pertanyaan gitu loh. Jadi kita diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita itu sedang ditanya oleh Allah gitu. Jadi
pertanyaan itu berbentuk ujian ataupun cobaan ataupun kebaikan ataupun keburukan. Jadi saat ditanya itu, mampukah kita menyelesaikannya, mampukah kita menghadapinya, mampukah kita melewatinya gitu kan, mampukah kita berjuang di dalamnya gitu. Jadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita diberikan permasalahan hidup sebagai ujian ataupun cobaan, baik itu bentuk kebaikan ataupun keburukan, semuanya adalah ujian dari Allah ya. Nah sekarang jadi ada pertanyaan, ada request wiridan untuk penyejuk hati yang sedang panas, yang sedang gundah gulana gitu kan, lagi rungsing gitu kan, lagi gemerungsung gitu, itu apa gitu kan. Nah sekarang gini, kalau memang permasalahannya itu misalkan tentang lebih condong atau lebih dominan kepada perbuatan-perbuatan dosa yang sulit dihindari gitu kan. Nah itu ya zikirnya zikir istighfar gitu, jadi banyak memohon ampunan kepada Allah gitu. Terus misalkan zikirnya itu apa ya, kita itu kurang bertauhid gitu kan, artinya itu masih terhijab gitu dalam kita memandang Allah dalam segala hal gitu kan, zikirnya la ilaha illallah gitu. Terus misalkan permasalahan hidupnya itu menyangkut kepada sesama ya, kepada sesama manusia gitu, entah itu persaingan dalam pekerjaan, entah memang permasalahan pekerjaan ataupun permasalahan persaingan dalam jabatan gitu, atau misalkan sering ada cekcok dengan teman atau dengan teman kerja atau siapapun gitu kan. Intinya menyangkut ke dalam bentuk sosial gitu kan. Nah itu dianjurkan perbanyak membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau sholawat Jibril, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad gitu, atau shollallahu ala Muhammad, shollallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah itu kalau kita permasalahan hidupnya itu menyangkut sesama gitu. Terus kalau misalkan permasalahannya itu kita kurang bergantung kepada Allah gitu, jadi kalau misalkan ada masalah apa ya, ibaratnya itu selalu masih banyak menggantungkan harapan itu kepada kepada makhluk lain gitu, misalkan kepada atasan, kepada bos, kepada suami, kepada istri gitu, kepada anak, kepada orang tua. Nah itu dianjurkan banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim gitu. Terus misalkan permasalahan hidupnya itu kepada rizki yang tertutup, berarti membacanya itu ya Fatah ya Rozak gitu. Kalau misalkan sudah terbuka, udah ada jalan keluar gitu kan, pengen lancar, pengen lebih luas lagi, ya bacanya ya Wahab ya Rozak, atau misalkan ya Goni gitu kan. Nah itu disesuaikan saja gitu, karena memang jikiran atau wiridan itu cocok-cocokan gitu. Ada yang cocoknya ya Wahab ya Rozak, ada yang cocoknya ya Fatah ya Goni, ada yang cocoknya ya Fatah ya Rozak gitu kan. Terus itu disesuaikan, dikondisikan gitu. Biasanya nih ciri-cirinya kalau kita wiridan atau zikir cocok dengan batiniah kita, itu biasanya ditandai dengan tenangnya hati gitu. Misalkan kita nih zikir gitu kan, kadang-kadang zikir itu memang bukannya malah tenang, malah kita itu kayak gusar gitu di dalam hati. Nah biasanya itu zikir kalau nggak ketinggian, kalau nggak kita itu melewati beberapa tahap zikir gitu. Maksudnya gini, contoh ya, kita berada di makom banyak dosa, misalkan zikirnya itu harusnya kan astagfirullahaladzim gitu kan. Nah tiba-tiba zikirnya itu misalkan Allahu Akbar gitu, atau misalkan yang lebih dari itu ada gitu kan. Anak itu biasanya gusar, hati itu gusar, bukan tenang malah gusar, karena ada beberapa tahapan hawa nafsu yang harus kita hajar dulu. Artinya zikir itu dari yang basic dulu, seperti istighfar atau la ilaha illallah. Kalau sudah melanggengkan istighfar atau la ilaha illallah, baru kita berzikir apa yang menjadi hajat kita gitu. Jadi
ada etikanya gitu. Jadi wiridan itu ada etikanya juga, nggak langsung ujug-ujug misalkan kita adanya di mana posisi batiniahnya langsung ke yang ini gitu. Ya itu mah kadang-kadang ya kayak orang kesurupan jadinya gitu. Jadi dia nggak cocok, malah hatinya itu ngelawan gitu. Ada yang wiridan seperti itu. Nah makanya disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kita apa ya, ibaratnya melihat syariatnya dulu gitu loh, lahiriah kitanya itu seperti apa, permasalahannya apa. Nah wiridnya juga disesuaikan dengan wiridan yang basic dulu, baru ke yang khusus gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami, tapi sesungguhnya semua wiridan dan jikiran itu untuk menenangkan hati, untuk menenangkan batin, untuk menyejukkan hati kita. Namun kalau misalkan kurang cocok, udah beberapa hari zikirnya kurang cocok, tidak menenangkan, kembali ke basic aja, perbanyak istighfar atau la ilaha illallah gitu. Tapi insya Allah kalau dibarengi dengan sholawat nabi zikirnya ya, itu biasanya akan lebih tenang, lebih masuk energinya. Jadi jangan lupakan sholawat nabi. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.